Hello semuanya, what's up? It's Quinn. Sebuah sapaan yang sudah lama tidak saya sebutkan di video YouTube. Jadi karena belakangan aku udah jarang banget bikin vlog kayak begini yang pegang kamera sendiri. Jadi lumayan rindu ya sama video yang formatnya enteng mungkin bisa dibilang. Jadi aku mau coba buat bikin video kayak gini lagi. Dan hari ini aku mau bikin vlog karena aku mau pergi ke Playdate Kemang. Jadi itu sebuah fashion store yang kekinian banget gitu, yang tempatnya very estetik. Terus spot fotonya kayak di sana sini foto kayak pasti bagus-bagus aja jadinya gitu. Jadi mari kita bersiap-siap untuk berangkat ke Playdate Kemang. Abis itu aku mau makan, ada satu tempat pizza ini yang enak banget dan tempatnya juga bagus banget. Namanya Mike Pizza Kemang. So stay tune. Aku udah selesai mandi sama gosok gigi. Sekarang saatnya kita skincarean dulu sebelum memulai hari keluar rumah. Pertama kita mulai dari tonernya dulu. Aduh, ini nih yang aku sering lupa nih. Mau cukuran dulu, selalu kelupaan. Pakai toner dulu. Alhasil setelah pakai toner, baru cukur jenggot, terus jadi pakai toner lagi di area yang habis cukur. Oke, sudah kelar cukur. Lanjut pakai toner di area yang sama. Ini nih yang bikin toner cepet habis nih. Dulu tuh aku orang yang males banget sama skincarean, tapi jadi rajin tuh sejak kayak berapa ya? Mungkin baru 1,5 tahun belakangan ini aku baru benar-benar rajin skincarean yang rutin tiap pagi sama tiap malam gitu. Dengan skincare set yang baik dan benar dari toner, exfoliator seminggu 2 kali, terus pakai moisturizer, pakai eye serum. Itu juga gara-gara awalnya muka tuh mulai jerawatan. Padahal dulu tuh aku orang yang lumayan pede pas SMA kuliah gitu tuh muka bersih, nggak ada jerawat. Terus aku yang jumawa gitu kayak, muka gua mah nggak perlu skincarean, udah nggak jerawatan. Sejak kayak 2-3 tahun belakangan ini nih, lebih mungkin kayak 5 tahun belakangan ini lah, muka tuh nggak pernah benar-benar bersih. Selalu ada aja kayak jerawat sini, jerawat sono, jerawat kecil, kadang-kadang gede. Wah, kayaknya gua mesti mulai skincarean nih. Memang nggak bohong sih skincare. Sejak skincarean tuh muka nggak pernah separah dulu gitu kalau lagi problem, kalau lagi jerawatan, kalau lagi breakout gitu. Jadi buat kalian yang belum mulai skincarean, aku sangat-sangat rekomen sih untuk mulai deh skincarean. Sejak mulai konten, kerjanya jadi di depan kamera terus, ya jadi mulai lebih peduli kali ya. Tapi makin kemarin aku makin mikir kalau ya kayaknya skincarean tuh buat semua orang lah ya, nggak cuma buat orang-orang yang spesifik kerjanya di depan kamera doang gitu. Karena ini investment, ya nggak sih? Muka kita kan nggak bisa diganti gitu. Jadi ya muka kita yang hanya satu-satunya ini harus dirawat. Toner udah, eye serum udah, sekarang moisturizer. Semales-malesnya kalian skincare, paling nggak langkah-langkahnya tuh yang kayak aku barusan deh. Ini udah paling basic. Toner, eye serum opsional deh ya. Kalau aku kan mata panda banget nih mukanya, aku pakai eye serum. Jadi kalau eye serum dihilangin, basic stepsnya tuh 3 yang wajib kudu mesti gitu. Ini yang paling basic, paling enggak 3 ini. Pertama toner, terus pakai moisturizer, terakhir pakai sunscreen. Matahari tuh jahat banget buat kulit muka kita. Jadi sebelum keluar rumah wajib pakai sunscreen. Nah, biasanya aku pakai sunscreen tuh paling terakhirnya bukan setelah skincare. Ini kan setelah skincarean. Aku pakai baju dulu, terus getting ready dulu, sarapan segala macam gitu. Terakhir banget sebelum pergi berangkat keluar rumah baru pakai sunscreen. Karena sunscreen itu kan ada durasinya gitu ya. Sebetulnya sunscreen yang bener tuh pakainya berapa jam, setelah berapa jam tuh harus pakai lagi gitu. Jadi biar nggak rugi waktu, aku pakai sunscreen kayak bener-bener terakhir banget sebelum keluar rumah. A few moments later. Oke, sudah siap berangkat. Baju, celana, tas, perlengkapan udah semua. Tetap bawa kamera juga walaupun udah nge-record pakai handphone, tapi nanti Kongtai bakal datang juga, jadi tetap minta dia buat videoin. Rumus pakai sunscreen katanya pakai di 2 jari. Itu jumlah sunscreen yang tepat buat dipakai di wajah. Nah, jadi pakai ini semua bagian muka, ratain, tepok-tepok dikit biar nyerep. Sudah. Kalau kayak gini rasanya muka kayak udah pakai armor defense plus 50. Oke, let's go. Oke, sudah di mobil. Biasanya aku kalau mau berangkat keluar itu udah pasti sarapan dulu. Jangan lupa berdoa sebelum perjalanan. Biasanya itu aku pasti sarapan dulu, tapi karena ini udah mepet sama jam janjian, jadi aku kayaknya bakal makan di sono aja. Karena di Playdate Kemang itu selain tempat-tempat belanja baju, juga ada convenience store. Ada convenience store, terus ada makanan-makanan Korea gitu. Ada kimbap, ada odeng, ada tteokbokki, dan lain-lain. Jadi mungkin bakal isi perut buat sarapannya di sana sekalian. Sekarang makannya
cukup apa ini ya, semacam fit bar gitulah. Biasanya aku makan fit bar, tapi ini kemarin lagi ada diskon, jadi pas lagi beli fit bar, apaan nih kayaknya enak menarik, jadi aku sekalian beli. Eat Right 7 Plus. Besar. Terus biasanya di jalan kalau lagi nyetir, aku tipe yang pasti dengerin musik dari Spotify aku, jadi dari playlist aku gitu. Cuman kira-kira bakal kena copyright nggak ya? Harusnya kena copyright ya. Gimana nih ya? Kalau lagi ngevlog di mobil jadi nggak bisa nyanyi dong. Bisa kali ya coba pelan-pelan aja ya. Kalau pelan-pelan volumenya mungkin jadi nggak kena copyright. Aduh, masalahnya kalau dengerin lagu volumenya pelan gini kagak asik ya. Biasa aku tuh yang sampai berisik banget di mobil. Aku suka dengerin dengan volume yang loud, terus ikutan nyanyi, teriak-teriak. Dan lagu-lagu yang aku suka tuh lagu-lagu klasik rock yang suaranya narik-narik gitu loh. After the ball, you are the one. Out in the hall, you are the one who will love me after the ball. Oke, setelah bermacet-macetan di jalan tol, akhirnya sampai juga di area Kemang. Menurut Google Maps 12 menit lagi nyampe ke Playdate, tapi sekarang di depan aku lagi kena macet lagi. Macet, macet, membuat umur saya habis di jalan. Akhirnya sampai juga setelah macet-macetan di Playdate. Jadi tempatnya Playdate kayak begini. Ini ada di area lupa Kemang apa, nanti aku taruh aja tulisannya. Disambut dengan area depan yang sudah juga bagus. Lihat area depannya kayak udah cukup estetik gitu untuk foto-foto. Kayak foto-foto di area situ bagus, foto-foto di sini bagus. Terus disambut juga dengan modelnya Moon Factory. Ada Nina, hello, ada kucing lagi gatal garuk-garuk. Di sampingnya si tempat telepon umum ada tempat buat naro surat cinta. Dan hanya boleh diisi oleh surat cinta doang, love letters only. Ini jam bukanya Markisuk. Mari kita masuk. Ini area dalamnya. Selamat datang Kak. Ini merek-merek yang ada di Playdate. Oh, Ada banyak. Oh, Moon Factory ada gak ya? Moon Factory belum masuk. Tapi kalau saya lihat kakak butuhnya yang matte for makeup. Aduh, Muka kakak butuh sedikit di makeup ya, biar lebih ganteng. aja. Sebetulnya si Playdate ini tuh udah lumayan lama tempatnya, jadi lumayan telat sih buat aku hitungannya. Ngevlognya baru sekarang di bulan Juni 2023, karena bukanya tuh udah dari kapan ya, aku sempat lihat di Instagram deh kayak anak-anak kreator pada datang. Tapi it's okay lah ya, karena areanya tuh Kemang juga. Aku sebagai anak Jakarta Utara sebagai kokoh pik gitu ya, jauh gitu ke Kemang, jadinya ya baru sekarang ini nih kayak boleh juga kali ya coba ngevlog, mumpung lagi mau bikin vlog kayak begini lagi, sekalian deh ngevlognya jauhan dikit gitu, mainnya ke Kemang, ke Jakarta Selatan, sembari mau coba si Mike Pizza itu yang ada di area Kemang juga, jadi sekalian. Gils, keren banget sih, keren pol. Kalau ini namanya Evelyn, dia ini yang punya brand juga nih. Jadi selain model, punya brand juga namanya Admission. Kayaknya brandnya ada di sini, nanti kita coba lihat-lihat deh. Multi talented. Kalau yang tengah aku belum kenal, tapi harusnya namanya Hanami kalau nggak salah. Dia model. Jeans yang ini menarik sih. Ini bagian depannya, tapi kantongnya tuh kayak kantong di belakang gitu. Jadi depan belakang kantongnya sama, cuma ukurannya lebih kecil aja di sini. Yang ini untuk ukuran kantong belakangnya lebih normal. Terus tadi aku pikir sekilas rok ya, karena ada lipit-lipitnya gini. Nggak taunya celana, tapi super duper lebar gitu tuh. Belakang saya persis AC. Ini masuk angin sih 10 menit di sini. Dingin banget kayak di kutub. Ini kayak AC 5 PK mungkin. 5 PK deh kayaknya, ini nyentor ke badan. Fix angin duduk sih. Angin duduk, bukan masuk angin lagi. Interesting button. Oh, dia semi coat ya, kayaknya Iya. ada panjang ya. Terus bagusnya di sampingnya ada belahannya gitu. Iya, ada ini ya, Slit, slitnya ya. iya. Oh, sampai kantongnya juga kebelah ya. Nah, ini nih Admission, ini mereknya si Tamara tadi. Jadi produknya dia tuh yang tas-tas, apa ngomongnya ini ya? Crochet, tas-tas crochet gini. Selain Nina, ini juga keren.
Ini model juga nih si Sultan. Ini tinggi banget by the way ya. Coba ya. Lucu ya. Coba buka dulu. Kayak orang Belanda aja. Iya. Brand kawan nih, brand kawan. Nasi. Kalau kita beli Adele makin kaya nih. Jadi kita jangan beli. Gak senang orang sukses gak senang. Tapi yang ini by the way ukurannya oke juga ya. Ukurannya usable gitu. Soalnya gue ada tas Nase yang ini. Memang keisinya dikit banget sih. Gue cuma bisa bawa lip balm. Gue nggak bawa bolpen sih kalau keluar sih. Lip balm. Dompet juga dompet tertentu yang bisa masuk ya. Jadi yang ini ukurannya lebih lucu buat jadi aksesori aja gitu. Tapi less functional ya. Kalau dibanding sama yang ini lebih bisa keisi macem-macem. Handphone yang mesti masuk nih. Kalau handphone kayak gini nggak masuk nih. Kagak masuk. Oh iya. Nah kalau ini muat banyak nih. Coba gue masuk ya. Sekarang keinginan belinya stok. Iya, bagus juga nih. Rame juga ya, padahal baru jam 10:30. Udah ada customer. Padahal kita udah sengaja datang ekstra pagi biar kita pikir sepi, kosong gitu. Ternyata saya meremehkan. Ternyata store ini digandrungi ya. Very psychedelic ya. Lu bayangin Jimi Hendrix pakai ini bisa banget gitu. Outfit Coachella juga masuk tuh. Iya, bisa sih. Ini kayaknya cuma buat di atas doang gitu Iya, kan? di atas. Iya, ini kayak buat layering asik nih. Ini juga sabi ya. Setelah keliling-keliling akhirnya aku nemuin beberapa item yang aku tertarik. Yang ini menarik sih, cutting button ini. Meliuk begini. Terus pas lagi dibuka juga jadinya bukan di tengah. Biasanya kan kalau baju yang normal gitu di tengah ya slitnya. Pas lagi dibuka buttonnya. Tapi ini jadi di samping sini. Terus pas aku cek tadi nggak ada pilihan size-nya. Kayaknya all size deh. Di badan aku oke sih jatuhnya. Tapi dia ngintip-ngintip ini nih. Jadi antara kelihatan skin atau dalamannya bisa explore pakai dalaman-dalaman lain. Ini kalau tanpa dalaman. Keren juga sih. Sekalian pamer CD jadi ini. Ini juga celananya sabi sih ini celananya. Bagian pinggangnya kayak gini. Memang miring gitu, jadi miring dan overlapping. Mungkin ini bisa di styling juga kali ya kalau ini dibuka. Nah bisa nih kalau mau di styling kayak gini. Karena ini udah nyangkut anyway kan. Jadi yang ininya perlu nggak perlu sebenarnya buat dikancing. Bagus nih kombinasi ini. Ini rencananya aku bakal gabung sama yang ini. Ternyata kekecilan yang ini. Ini size M. Ngetat gitu ternyata ya. Mungkin kalau ini gedean jadinya bagus sekali. Atau kalau tengahnya mungkin aku gunting gitu kali ya. Oke sih yang ini. Kerahnya lucu sih. Kerahnya biasa kan begini ya ke depan. Si ujung poin ini. Tapi yang ini poinnya malah ke samping. Melebar ke kanan kiri. Mungkin ini lebih lucu lagi kalau bisa di turtleneckin sekalian kali ya. Kalau dikasih kancing di ujung gitu. Terus bisa dikancing. Bahannya knit. Terus body fitted. Oke nih. Ini si Play with Patero. Nah ini jeans yang di awal yang tadi kelihatannya kayak rok. Cuman pas dibuka ternyata celana. Pas dipakai keren sih. Tapi M-nya sedikit kedodoran nih. S-nya tadi kesempitan. Ini lagi di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya tuh ada brand-brand yang beda lagi sama lantai 1. Nih, list brandnya di lantai 2. Terus di lantai 2 tuh juga ada fitting room-nya lagi yang ini lebih keren sih daripada yang di lantai 1. Fitting room-nya serba silver kalau di sini. Kayak ruangan lift gitu kali ya. Iya. Ruangan lift yang serba silver tuh. Tuh ada tombolnya. Oh iya. Oh memang konsepnya berarti ya. Bukan kayak lift, memang konsepnya tuh lift. Coba kita turun ya. Tut. Dan naik lagi ya. Keren sih di sini. Ini foto sini auto bagus sih. Very recommended buat datang ke sini. Jadi kalau lagi lapar datang makan ke bawah tuh yang Kmart-nya, abis itu foto di sini di lantai 2-nya. Jovem tuh punya tas ya sekarang? Jovem. Iya. Itu yang hijau juga tuh, hijau. Belum tahu. Aku baru nemu 2 item lagi. Yang pertama ada roknya terus ada kayak benang-benang jahitan benang gitu tuh. Jadi pola jahitannya kelihatan diagonal. Terus ada benang-benangnya yang frayed gitu tuh keluar. Sama satu lagi ada rok yang puff gitu. Jadi roknya ngegelembung di bagian bawahnya. Ini kalau dilihat sekilas kayak nyaruh gitu antara rok atau celana ya. Soalnya kan dia pleatsnya banyak banget. Dia nyaruh gitu. Kalau ini tuh ada belahannya atau enggak sih. Nah ini yang satu lagi. Keren sih, tapi ini size-nya L jadi gedean banget kayak tuh super melorot di aku. Jadi harus size-nya kayaknya yang either yang M atau yang S gitu. Sabi sih, detailsnya banyak gitu. Ini menarik nih buat di mix and match. Plus aku belum ada maxi skirt yang kayak gini nih, adanya cuma warna hitam doang. Jadi ini menarik sih untuk dimiliki.
2 hours later. Oke, belanja udah, saatnya mengisi perut. Mari kita pergi ke Mike Pizza. Oke, ternyata Mike's Pizza setelah Kong Tai cek di Google Maps hari Senin. Tutup guys. Tapi tenang, kita ada alternatif ya. Kita bakal ke US Pizza yang di cabang Kemang. Oke, yang sebetulnya ada di Pantai Nakapuk. Nggak perlu jauh-jauh ke Kemang. Tapi nggak apa-apa. Mari go ke US Pizza. Kini buka di Kemang. Pertanyaannya sebelumnya bukanya di mana ya? Yang recommended yang ini katanya nih. Salted egg atau cheese bone. Dia akan sajikan dengan telur asin bulat-bulat kayak gini atau enggak ya kira-kira ya? Pertanyaan bagus. Udah jelas enggak jawabannya dong. Tai. Pertanyaan bagus dari mana? Jawabannya jelas enggak. Ini hanya untuk kasih tahu kalau ini pakai telur asin. Must try katanya. Tapi kita tetap lihat yang lain ya. Karena ini gue juga baru pertama kalinya ke US Pizza walaupun udah ada di Pick. Nani? Banana pizza? DV504 nggak setuju. OMG. Burgernya kok juga menarik. Emang foto-fotonya kayaknya bikin appetite naik ya, bikin appetite stonks. Tapi pizza kali ya, udah makan ke US. Namanya kan bukan US Burger, US Pizza. Jadi kita harus makan pizzanya dulu kalau belum pernah kemarin. Di dalamnya ada arcade machine. Free play. Oh, boleh dimainin gratis gitu Pak? Oh, oke. Lucu juga. Banyak banget ini ya. Dulu gue tuh gamer, dalam 24 jam gue menghabiskan kurang lebih 16 jam untuk gamer. Alias mansu. Ini baru level 1 kok kayak level 100 ya. Waduh. Nice save gitu. Coba dulu. Waduh. Gila cara ngindar itu gimana? Alright. The onion ring is here. Garing banget, enak sih. Approve. Tapi lu tipe yang, ini kan US Pizza dari Pick. Misalnya lu orang Pick, terus lu lagi ke Kemang. Lu tipe yang kayak, wah udah jauh-jauh ke Kemang, masa makannya yang ada di Pick gitu. Lu tipe yang kayak gitu atau no problem gitu ya, lu makan apa aja yang lu bakal temuin di lokasi lu lagi berada. Kalau gue sih nggak masalah ya. Penting makan. Kurang berbobot jawabannya. Tapi gue juga gitu lagi. Sama. Hari ini di luar dugaan karena awalnya mau belanja barang-barang di Playdate. Tiba-tiba pas lagi mau bayar, ada tim dari Playdate yang nawarin buat, "Kak, mau nggak ngonten bareng kita buat TikToknya Playdate? Nanti kalau kakak mau dikasih voucher 1 juta." Bukan 100.000, 200.000. 1 juta langsung oke, let's go. Jadinya tadi yang mau belanja kayak harusnya totalnya kayak 1 jutaan gitu. Begitu tahu mau dikasih voucher langsung belanja another 1 juta. Jadi totalnya dapat belanjaan 2 jutaan tapi cuma bayarnya 1 jutaan. Terima kasih banyak Playdate sudah mengajak saya buat bikin konten. Semoga kontennya barokah. Nanti bakal bikin video stylingnya buat setiap item-item yang tadi aku beli, tapi bikinnya terpisah ya. Bakal bikinnya di shorts. Oke, pizza udah datang dan ini pizzanya ada bendera US, tapi salted egg itu kayak nggak dipakai di luar nggak sih? Ya nggak sih? Itu kayak bumbu kita banget gitu kan, telur asin kan. Dan terjawab lah ya, ternyata nggak ada telur rebusnya. Which udah pasti nggak ada sebenarnya. Itu udah nggak perlu pertimbangan sebetulnya. Let's dig it. Let's begin. Dig in sih, gue bukan bikin sih. Let's dig in. Itu apanya ya? Di crumbs di depan itu ya? Ini kayak telur ya? Bukan deh. Iya deh. Apa ya nih ya? Telur atau apa sih? Gue pikir kayak putihnya telur gitu. Tapi barusan gue pegang kayak cukup keras sih. Kayak bukan telur. Isinya tadi kan kagak kesendok tuh sama ininya. Kayaknya iya deh ininya. Iya, telur kan. Coba. Ini. Apa cumi ya? Cumi? Kalau misalnya cumi gua. Oh gitu? Oh tadi nggak baca dulu itunya ya? Ingredientsnya? Kalau gitu kita coba pizzanya aja. Coba. Saus mereka sih oke sih. Berasa? Gue sama. 1 sampai 10? I give it 8. Oke, tinggi. Itadakimasu.
Gimana? Ini sebuah rasa yang tidak lumrah di pizza ya. Iya, untuk pizza sih unik. Tapi makan ini pasti berantakan. Nggak bisa makan rapi. Mungkin kurang bijak kalau pesan ini untuk PDKT. Kurang bisa jaim. Karena makannya pasti netes-netes. Oh, lu alergi cumi? Separah apa? Kalau misalnya gua ngajak makan itu merah-merah di muka gitu. Sesedikit apapun Iya, atau? apapun. Terus malah tiba-tiba bisa kayak pusing kayak orang mabok gitu. Oh, berarti kalau lagi mau nge-high nggak perlu alkohol. Makan cumi. Enak sih, unik rasanya ya. Yes. Mungkin buat orang-orang yang suka pizza yang klasik, suka pizza margarita, pizza yang tomat gitu, pepperoni gitu. Kalau suka yang klasik, gue rasa mungkin sulit menerima yang kayak gini ya. Tapi kalau mau yang explore, ini oke. Kalau suka explore mix and match, ini ibaratnya mix and match-nya udah Iya. eksplorasi sekali ya. Yes. Gua akan kasih skor 15/10. Karena gua suka mix and match. 12 o'clock midnight. Oke, sudah sampai rumah. Mari kita recap tadi belanjanya apa aja. Ada 6 item kalau nggak salah. Yang pertama ada celana si Prickly Chola. Ini yang brandnya sesama fashion content creator ya, Strangers. Yang bagian waist-nya miring. Lalu yang kedua ada si rok yang puff, lucu sekali sih. Habis itu ada si rok yang banyak detail-detail kain frayednya. Ini Kata mereknya, local brand. Ini local brand juga by the way. Ini Bobby nama mereknya. Yang ini Kata. Ini yang jaring-jaring crochet Lolika. Ada yang si Isos Studio. Bacanya tuh Isos Studio atau Isos Studio ya. Soalnya kru dari Playdate bacanya Isos. Terus aku bilang, oh saya bacanya Isos. Kayak jelek bener saya bacanya. Ini yang bagian buttonnya bentuknya miring gitu. Terus Play with Patero. Soalnya lagi ngumpulin top-top yang body fitted lagi suka. Jadi aku bakal coba styling semua produk ini di video yang terpisah, yaitu di YouTube Shorts atau mungkin di TikTok. So stay tune. See you there.